Welcome to Queen My Channel. Aku bukan penggoda episode 33. Pertengkaran terjadi di sebuah kamar mewah tempat biasa Julia dan Edward menghabiskan malam bersama. Mas, aku gak nyebarin berita itu. Lagi pula mana mungkin aku membeberkan identitasku sendiri, ucap Julia berusaha menjelaskan. Sudahlah, maling tidak akan mengaku. Pesan dari Lauri ini sudah jelas. Kamu memberitahu dia. Kalau kamu tidak memberitahu dia, mana mungkin dia akan tahu semua ini, bentak Edward marah pada Julia. Tadi saat Edward di perjalanan pulang dari kantor menuju rumah, ada sebuah pesan masuk di ponselnya. Tadinya dia pikir itu adalah Julia. Senyumnya pun sudah mengembang mengira sang pengirim pesan adalah sosok istri kontraknya itu. Namun sialnya salah. Senyumnya yang mengembang seketika luntur saat melihat pesan yang masuk bukanlah dari Julia, melainkan Lauri. Bukan orangnya yang membuat Edward terdiam dengan perasaan berkecamuk, melainkan isi pesannya. Edward, kenapa kamu tidak bilang kalau istrimu itu seorang pelacur? Ha? Ternyata selama ini kamu juga menyembunyikan masalah ini. Jangan heran dari mana aku tahu. Dia sendiri yang memberitahuku. Tega kamu, Edward. Kita bukannya berteman, tapi kamu malah memperistri sosok pelacur, teman dari pelacur yang menghancurkan hubunganku. Itu isi pesan yang dikirim Lauri. Mas, kamu lebih percaya dia daripada aku? Tanya Julia menatap Edward yang menatapnya dengan tatapan tajam. Aku lebih dulu mengenal Lauri daripada kamu. Sahutan Edward sungguh menusuk di dada Julia. Bahkan matanya sudah mengembun siap menurunkan bulir-bulir air bening. Ting, ponsel Edward berbunyi, pertanda sebuah pesan masuk. Dengan cepat, Edward membuka pesan yang lagi-lagi dari Lauri. Kali ini mata Edward membola nyaris keluar dari wadahnya saat membuka pesan yang dikirim Lauri. Mas, diam jalang, bentak Edward menatap Julia dengan tatapan nyalang. Edward berjalan mendekati Julia. Julia yang ketakutan melangkah mundur dengan tubuh gemetar. Mas, panggilnya takut dengan air mata yang sudah berlinang. Punggung Julia terhempas ke dinding. Dia sudah tak bisa mundur lagi. Yang ia lakukan hanya pasrah dengan tubuh gemetar takut dan air mata yang berlinang. Pekik Julia tertahan saat rahangnya dicengkeram kuat oleh Edward. Sekali jalang tetap jalang, desis Edward yang saat ini dikuasai amarah. Mas, apa yang kau katakan, ha? Julia pun mulai kesal pada Edward yang sudah berbicara seenaknya. Saya sudah melarangmu kan? Kenapa kamu masih saja pergi ke sana, ha? Apa kurang fasilitas yang saya berikan? Uang yang saya beri kurang? Bentak Edward. Kening Julia berkerut heran mendengar ucapan Edward barusan. Mas, barang Julia tak terima. Apa, ha? Tidak terima? Mau menyangkal apa lagi? Ini apa, ha? Edward menunjukkan ponsel yang dimana ada foto Julia saat mendatangi undangan mami. Foto itu dikirim oleh Lauri. Rupanya pesannya masuk barusan adalah dari Lauri. Mas, diam. Saya muak mendengar suara jalang sepertimu. Sakit. Sungguh hatinya sakit. Air matanya tak bisa terbendung. Basah sudah pipinya dengan air mata. Edward melampiaskan tinjuannya ke dinding, tepat di samping wajah Julia, membuat Julia ketakutan. Tubuhnya gemetar ketakutan lalu merosot ke bawah. Edward beranjak pergi dengan amarah yang membuncah. Tertinggallah Julia seorang diri dengan tangis yang pecah. Astaga, kenapa bisa seperti ini? Kenapa menjadi runyam seperti ini? Tangis Julia meraung seorang diri. Sedangkan Edward kini melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi tanpa tujuan yang pasti. Saat ini yang ada di kepalanya hanya pergi untuk menenangkan pikirannya yang kalut. Aileen tertawa puas melihat isi pesan yang dikirimnya pada Edward. Di tangannya saat ini terdapat ponsel milik Lauri. Akhirnya semua rencanaku berjalan lancar, ucapnya dengan bangga diri. Ditatapnya ponsel milik Lauri. Aileen lah yang sebenarnya yang mengirimkan pesan pada Edward, sedangkan sang empu ponsel sudah ia sekap di dalam gudang. Aileen kembali mengotak-atik ponsel Lauri. Dia membuka semua media sosial Lauri lalu membuat status mengenai identitas Julia, menyebarluaskan berita itu. Tamatlah riwayat Musyalah, batinnya dengan senyum licik. Di gudang dalam rumah Aileen, seorang wanita dikurung dengan tangan dan kaki terikat. Dia adalah Lauri. Yap, wanita itu kini menjadi tawanan Aileen karena menolak untuk bersekutu.
Lauri menangis terseduh-seduh, tak menyangka jika dia akan berakhir di dalam gudang pengap penuh debu. Aileen, aku mengutukmu. Aku bersumpah kau tidak akan hidup bahagia. Rutuknya di dalam hati. Ingatannya pun kembali saat dimana dia yang beradu sungut dengan Aileen, hingga menyebabkan dia berakhir di dalam gudang pengap itu. Aku tidak mau, Aileen. Lagi pula dipikir-pikir apa yang dikatakan oleh Julia benar. Dia tidak bertanggung jawab dengan apa yang terjadi, ucap Lauri menolak ajakan Aileen untuk memusuhi Julia. Aileen mengepalkan tangannya kuat mendengar itu. Bodoh, kamu bodoh kalau sampai diam aja. Hubungan kamu hancur kan? Ayo kita hancurkan kembali mereka, ucap Aileen masih mencoba untuk membujuk Lauri. Enggak, aku gak mau. Silahkan lakukan sendiri, jangan bawa-bawa aku, tolak Lauri lalu pergi meninggalkan Aileen dengan hati yang kesal. Oke, kau memilih jalan kasar rupanya, batin Aileen lalu menghubungi seseorang. Lauri yang tengah di perjalanan terpaksa menghentikan mobilnya tepat di jalan sepi, lantaran ada mobil yang menghadangnya. Ada apa ini? Panik Lauri. Keluar! Teriak orang-orang bertopeng menggedor kaca mobil. Keluar atau kubunuh kau di sini, ancam orang-orang itu. Lauri yang ketakutan dengan tubuh gemetar keluar dari mobil, dan saat dia keluar, tengkuknya dipukul kuat hingga membuatnya tak sadarkan diri. Saat dia tersadar, dia sudah di dalam gudang itu dengan kaki dan tangan yang terikat.